kegiatan hari ini adalah kita dengar dulu azan ya. Kalau hayal sholat kita membalasnya dengan la haula wala quwata billahil aliyil azim. In my life. Jadi hari ini saya menunjukkan baca surah Hud. Nah, ini saya sudah di halaman 180. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Lagi batuk. فسوف تعلمون من يأتيه وعذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. Ya seperti itu. Jadi hari ini saya membaca surah Hud terus sampai sini. Kegiatan selain bekerja, bersih-bersih, ngepel dan lain sebagainya. Karena menurut saya wanita itu punya double fungsi. Bisa menggantikan posisi sebagai posisi laki-laki dan juga sebagai seorang ibu. Itulah hebatnya seorang wanita. Dengan fondasi agama memang yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, nobody perfect ya. Tetapi setidaknya setiap wanita, apalagi seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya, yang bekerja pontang-panting, mempunyai nilai ibadah. Sebenarnya kalau dalam rumah tangga itu bukan kewajiban seorang wanita ya untuk mengurus anak-anak dan lain sebagainya atau mencari nafkah, itu adalah kewajiban suami. Tetapi di zaman sekarang ini, apalagi di akhir zaman ini ya, kehidupan itu sudah terbalik. Jadi wanita itu dituntut untuk membesarkan anak-anaknya, apalagi dengan faktor globalisasi. Jadi banyak berperan penting selain mencari rezeki juga mengurus anak-anak. Jadi diharapkan untuk memperbaiki masa depan bangsa itu dari pondasi kecil, itu dari keluarga. Kalau banyak orang yang pintar tetapi tidak amanah, banyak orang yang ilmunya tidak terlalu pintar tetapi dia amanah. Kalau saya akan memilih orang yang kalau misalnya dia pintar dia amanah juga bagus. Tapi di saat ini kita lihat banyak orang-orang yang pintar tapi dia tidak amanah, gampang terpengaruh oleh uang. Siapa yang tidak ingin kaya ya kan?
tapi cara mendapatkannya. Karena semuanya kan dipertanggungjawabkan di akhirat. Apalagi kalau kita membaca. Kalau saya sarankan sih kalau membaca surah Al-Quran ya, membaca Al-Quran misalnya surah Hud ya, kita selain kita lebih ingin membaca dan memaknainya adalah dengan membaca pakai terjemah. Sekarang kan sudah canggih ya, banyak di HP segala macam translate. Jadi kita tahu ceritanya seperti apa. Gitu. Bagi saya yang mungkin ya bisa membaca Al-Quran dengan mungkin ada keterbatasan lainnya. Bahasa Arabnya juga tidak terlalu mahir ya, tetapi saya berusaha untuk belajar dengan terjemah itu. Misalnya saya baca ini misalnya surah Hud ayat berapa ini? 39 ya kan? Hatta kemudian hingga iza apabila ja. Nah, kalau ditranslate terjemah itu kan dia ada langsung, kalau begini kan kita tidak tahu. Makanya dengan membaca, saya sarankan di setiap hari membaca Al-Quran, apalagi di kesempatan sedikit pun. Kalau tidak bisa satu ayat, satu makro. Kalau tidak bisa satu makro, dua surah, nggak apa-apa. Semuanya kan Allah itu maha tahu dan Allah maha mengetahui keterbatasan, dan karena pilihan untuk masuk surga dan neraka itu adalah hanya Allah yang tahu, ya kan? Jadi jangan lupa untuk selalu berpositif thinking. Tapi kalau ada yang orang-orang yang macam-macam yang melakukan perbuatan zolim, tidak salah untuk kita berteriak bahwa itu salah. Karena di dalam Islam kita diajarkan untuk nahi munkar, ya kan? Bukan hanya membaca Al-Quran, menyindir orang-orang karena ada fasilitas misalnya di masjid gitu. Tapi gunakanlah fasilitas itu untuk berdakwah yang benar. Tidak tebang pilih. Hari ini mungkin daily in my life-nya adalah memberi nasihat dari Ibunda Ulfah, mamanya Pasha. Dimana mungkin orang akan banyak belajar juga. Karena menurut saya kebahagiaan dunia dan akhirat itu bukan hanya dari harta. Tapi kalau kita bisa mengalokasikan harta kita untuk kebaikan, maka itu akan sangat membahagiakan. Ada seseorang yang diuji berat, tapi dia masih bisa melewati masa ujian itu. Misalnya kayak saya kehilangan anak, masih bisa bertahan atau hanya menjalani, tidak putus asa, tetap berusaha. Nah, itu karena satu faktor, salah satu membaca ayat Al-Quran. Kita meyakinkan keimanan, karena antara keimanan dan keputusasaan itu kadang-kadang, atau kezoliman, atau kita lupa dengan Allah itu beda tipis. Ya, itulah jadi nasihat saya hari ini. Jangan lupa untuk berbuat kebaikan meskipun kita diperlakukan tidak baik, tapi ada jalan untuk menuju Roma. Bye.